Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Menerima Kuasa Allah, yang berdasarkan pada Injil Markus bab 6 ayat 7. Yesus memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Yesus memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua harus belajar agar bisa melakukan sesuatu dengan baik dan benar. Anak-anak harus sekolah agar dapat membaca dan menulis. Seseorang yang ingin menjadi petani perlu belajar mencangkul atau membajak. Yang ingin menjadi penjahit perlu belajar menjahit. Yang ingin menjadi guru, dosen, dokter, perawat, atau pangkat yang lain harus belajar dan kuliah. Lewat belajar atau kuliah, seseorang bisa melakukan suatu tugas atau pekerjaan dengan baik dan benar. Dari belajar atau kuliah, kita mendapat ilmu atau pengetahuan. Ilmu atau pengetahuan merupakan bekal dan modal yang sangat penting bagi seseorang dalam bekerja. Seorang dokter misalnya, selama kuliah mereka belajar bagaimana cara operasi tubuh manusia, sehingga yang bisa melakukan operasi hanya orang bergelar dokter. Seorang guru tidak bisa melakukan operasi terhadap manusia karena tidak mengerti ilmu atau pengetahuan tentang cara mengoperasi tubuh manusia. Saudara-saudari terkasih, para rasul juga adalah orang-orang yang secara khusus dididik dan dibina oleh Yesus. Yesus menjadi guru dan para rasul menjadi murid. Yesus memberikan ilmu atau pengetahuan kepada para rasul sehingga mereka mengerti cara mewartakan Injil. Bahkan para rasul diberi kuasa oleh Yesus untuk menaklukkan kuasa roh-roh jahat. Hasilnya sangat menakjubkan. Para rasul mampu mewartakan Injil, yang artinya kabar gembira. Kabar gembira itu ialah bahwa Allah mencintai semua manusia, termasuk kita, orang-orang yang berdosa. Allah juga berkuasa menyembuhkan segala penyakit dan mengusir setan-setan. Orang-orang yang mendengar perkataan para murid Yesus menjadi percaya, sebab apa yang para murid wartakan tentang kuasa dan kebesaran Allah sungguh terbukti. Para rasul mampu mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Kehebatan para rasul dalam menjalankan tugas dari Yesus terjadi bukan karena para murid, tetapi karena Yesus. Dengan menerima kuasa dari Yesus, para rasul bisa mengusir setan dan menyembuhkan berbagai penyakit. Saudara-saudari terkasih, masihkah kuasa Yesus bekerja sampai saat ini? Sebagai pengikut Yesus,
kita dipanggil. Artinya, kita diundang oleh Yesus untuk ikut membantu Dia. Kita diundang oleh Yesus karena ada sesuatu yang khusus dalam diri kita. Tuhan Yesus membutuhkan tenaga dan kemampuan kita. Mungkin kita pernah bertanya, mengapa saya menjadi orang Kristen? Kita harus bangga bahwa kita dipanggil Yesus. Tidak semua orang dipanggil oleh Yesus untuk menjadi pengikutnya. Panggilan atau undangan Yesus terhadap kita pasti mempunyai tujuan. Seperti para rasul, kita juga diutus untuk mewartakan Yesus dan kuasanya. Kita umat Kristiani sesungguhnya telah menerima kuasa dari Yesus lewat sakramen permandian dan krisma. Pada waktu dibaptis, kita dibebaskan dari dosa, sehingga menjadi manusia baru. Kita juga berjanji untuk menolak dan melawan kuasa jahat dalam diri dan lingkungan hidup kita. Sementara saat pemberian sakramen krisma, kita menerima Roh Kudus yang akan menuntun dan membimbing kita. Saudara-saudari terkasih, kita adalah rasul. Artinya, kita adalah utusan Allah. Seorang utusan bukanlah orang sembarangan, maka kita pun tidak bisa hidup sembarangan. Maksudnya, kita tidak bisa hidup sesuai keinginan kita, tetapi sesuai keinginan Allah. Para rasul yang dipanggil dan diutus Yesus mampu mengusir kuasa jahat dan menyembuhkan segala penyakit, sebab mereka terlebih dahulu dididik oleh Yesus dan mereka juga hidup sesuai teladan Yesus. Sebagai pengikut Yesus, kita seringkali tidak hidup menurut teladan Yesus. Ketika yang lain korupsi, kita ikut korupsi. Ketika yang lain berbuat jahat, kita juga ikut berbuat jahat. Akibatnya, kita kehilangan kuasa Yesus. Kita tidak mungkin bisa mengusir kuasa jahat bila hidup kita jahat. Kita pun tidak bisa menyembuhkan orang lain bila kita sendiri belum sembuh. Contoh, saat kita sakit hati, biasanya kata-kata yang kita keluarkan sadar maupun tidak bisa menyakiti orang lain. Sebaliknya, jika kita penuh dengan kasih, maka kata-kata yang kita ucapkan dapat menyembuhkan orang lain dan tidak menyakiti sesama. Kita semua diutus untuk membuat dunia ini menjadi lebih baik. Jangan sampai kehadiran kita orang Kristiani membuat dunia menjadi tambah jahat. Apakah kehadiran kita membuat suasana di sekitar kita menjadi semakin baik, atau justru sebaliknya menjadi semakin buruk? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau berkenan memanggil dan mengutus kami. Engkau juga memberikan pada kami kuasa mengalahkan kuasa roh-roh jahat. Bantulah kami untuk berani melawan godaan dan hal-hal jahat yang ada dalam diri dan masyarakat kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.